Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini. Pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari bersama itu adalah tentang international business. Dan pada video ini yang akan kita bahas itu adalah tentang what is international business and globalization. Dan berikut adalah outline-nya yang akan kita pelajari, ya pastinya tentang definisi dari bisnis internasional, tentang globalization, kemudian globalisasi industri, kemudian ada motivasi kenapa perusahaan itu masuk ke dalam globalisasi, kemudian tantangan apa saja yang ada pada bisnis global. Di antaranya kan ada 3 ya, ada tantangan fisik, tantangan sosial, dan juga tantangan kompetitif. Untuk definisi sendiri kita mulai dari definisi bisnis ya. Bisnis atau juga yang dikenal sebagai perusahaan atau firma artinya adalah organisasi yang terlibat dalam perdagangan barang, jasa, atau keduanya. Jadi mix ya, bukan hanya barang saja atau jasa saja, tetapi bisa juga jasa atau mix ya kepada konsumennya. Nah, di mana bisnis itu menyajikan sesuatu yang berharga bagi konsumen, valuable, dan bisa dihargai oleh konsumen ya. Bentuk dari bisnis itu bisa untuk profit maupun non profit. Kalau profit contohnya ada seorang anak berusia 6 tahun, dia menjual lemonade dengan harga Rp5.000. Jadi di sini maknanya adalah dia tuh berbisnis untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kalau untuk yang non profit itu contohnya apa? Contohnya adalah yayasan. Sedangkan untuk bisnis internasional sendiri itu merupakan transaksi yang melintasi batas negara di mana bisnis dilakukan antar negara. Ya, jadi ada aktivitas transaksi yang melewati batas negara. Contohnya Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Filipina, Indonesia dengan Australia, dan lain sebagainya. Oke. Dan definisi ini tidak hanya termasuk perdagangan internasional dan pemanufakturan di luar negeri, tetapi juga industri jasa yang berkembang dalam bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran atau retail ya, kemudian perdagangan besar atau agen, dan komunikasi massa. Sedangkan untuk globalisasi, ini merupakan istilah yang umum digunakan untuk menjelaskan tentang sosial, teknologi, budaya, dan perubahan politik yang dihasilkan dari saling ketergantungan dan integrasi antara orang-orang dan bisnis di seluruh dunia. Kemudian globalisasi industri ini terkait dengan kegiatan multinational companies atau perusahaan multinasional atau MNC seperti ada perluasan pasar dan perluasan produksi. Maksudnya perluasan itu adalah ekspansi ya. Yang dimaksudkan dengan ekspansi pasar itu merupakan evolusi dari suatu pasar global yang besar. Contohnya adalah KFC dan McD. Kita bisa menemukan tuh 2 produk tersebut, KFC dan McD ini di banyak sekali negara. Dan bahkan mungkin di kota-kota yang ada di Indonesia itu sudah ada KFC dan McD. Ya, kalau di Pekalongan itu sudah ada KFC, tapi memang belum ada McD atau McDonald. Kemudian yang berikutnya adalah ekspansi produk. Ingat ya, ekspansi itu kan perluasan. Ya, jadi ekspansi produk itu merupakan atau mengacu itu pada pasokan barang dan jasa dari lokasi lain di seluruh dunia untuk mengambil keuntungan dari perbedaan biaya dan kualitas faktor produksi. Contohnya adalah sebuah perusahaan di Indonesia itu investasi atau invest uangnya di negara lain. Nah, ini adalah contoh dari ekspansi pasar. KFC di Korea dengan KFC yang ada di Indonesia itu kan pasti berbeda. Kita lihat perbedaannya satu persatu ya. Yang pertama, kalau di Indonesia KFC itu pakai nasi.
Tapi kalau di Korea itu tidak ada nasi. Kemudian kalau di Indonesia rasanya itu kan gurih, asin gitu ya. Tetapi kalau di Korea itu tidak asin atau kurang asin lah ya. Mungkin asin tapi tidak terlalu asin, tidak seasin yang ada di Indonesia. Kemudian kalau untuk minuman di Indonesia kalau misalnya kita take away kan menggunakan tutupnya tutup saja kan, cup dengan tutup. Sedangkan kalau di Korea itu ada sealnya, dia tuh di press begitu ya. Jadi mungkin tidak supaya tidak tumpah. Kemudian kalau di Indonesia kalau kita mau order itu kan kita harus ke counter. Kita ketemu sama kasirnya. Kita order kemudian kita bayar. Tetapi kalau di Korea itu automated order. Mereka menggunakan screen atau monitor di mana konsumen itu tinggal memilih. Ya, tinggal pilih menu apa yang dia mau. Berarti itu self service, ya kan? Self service pun dengan kalau membuang sampah. Mereka orang-orang yang ada di Korea itu atau KFC yang ada di Korea itu konsumennya buang sampah ya sendiri gitu setelah selesai makan gitu. Tinggal dimasuk-masukkan ke tempat-tempat yang sudah disediakan. Begitu juga dengan tadi order ya. Kemudian bagaimana dengan pembayarannya? Kalau di Indonesia pembayarannya kan masih dua, bisa cashless, bisa tunai, bisa keduanya ya. Nah, tapi kalau di Korea mereka sudah cashless payment. Jadi mereka pembayarannya itu sudah tidak menggunakan uang tunai lagi, tapi bisa menggunakan kredit card, debit, dan sudah banyak sekali restoran atau tempat makan yang ada di Korea itu sekarang itu tinggal scan saja ketika mau bayar. Itu lebih mudah gitu ya, apalagi di zaman pandemi sekarang ini ya, seperti tahun 2021 ini kita masih pandemi, jadi ya pembayaran yang minim kontak gitu. Itu lebih disarankan dan lebih disukai juga. Nah, kemudian bagaimana dengan saus? Kalau saus KFC di Indonesia itu kan kita datang ke satu counter tersendiri, kemudian kita ngambil saus seberapa banyak yang kita mau gitu ya. Tapi kalau di Korea mereka tidak menggunakan seperti itu, tapi dikasihnya itu bentuknya saset. Sausnya saset. Kemudian kalau minumannya, kalau di Indonesia, kalau kita minumannya habis, kita harus beli lagi. Tapi kalau di Korea, mereka free refill. Jadi kalau misal habis ya tinggal di refill dan itu free. Gitu. Kemudian bagaimana dengan harga? Kalau di Korea, untuk satu paket burger dan french fries itu harganya 73.000. Kalau di Indonesia mungkin tidak sampai segitu ya, mungkin 20.000 atau mungkin 30.000 lah. Ya, kenapa bisa di Korea mahal? Ya, kita harus tahu di sana itu memang living cost-nya tinggi. Gitu. Sedangkan kalau di Indonesia kan tidak setinggi yang ada di Korea. Gitu ya. Nah, kemudian ini juga ada contoh menu McDonald yang hanya ada di Jepang, yang tidak bisa kita temukan di Indonesia. Nanti silakan kalian buka ya di halaman ini. Kemudian yang berikutnya adalah motivasi perusahaan memasuki globalisasi. Ada 4 ya. Yang pertama itu adalah ekspansi penjualan. Ini dapat diartikan sebagai large pool konsumen. Berarti ya pasar yang besar gitu ya. Dan juga pembeli di luar negeri. Ya pastinya menjadi large pool. Karena apa? Dibandingkan dengan semisal kita di Indonesia gitu sekarang ini ya. Kemudian pasarnya itu kan mungkin katakanlah 250 juta. Tapi kalau misal di pasar luar, itu kan lebih berapa miliar pasar yang ada di luar. Ya. Kemudian yang kedua adalah akuisisi sumber daya alam, natural resources acquisition. Perusahaan yang internasional itu perusahaan biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang besar. Contohnya adalah Toyota di bidang otomotif, Abbott di bidang obat-obatan, Matsushita di bidang semikonduktor, Dell di bidang komputer, dan Samsung di bidang komunikasi yaitu handphone. Nah,
Perusahaan-perusahaan tersebut itu membutuhkan banyak jasa, produk, dan juga komponen yang diproduksi dengan harga murah jika diproduksi di negara lain. Mungkin mur bautnya di negara mana, nanti perakitannya di negara beda lagi. Kenapa seperti itu? Karena harga tenaga kerjanya itu masih murah, ya. Nah, di sini contohnya itu adalah pekerja, modal, komponen, tanah, gitu ya. Nah, eh, ada beberapa contoh perusahaan yang mereka sampai harus memindahkan pabriknya dari satu negara yang lain, atau bahkan mereka cabut dari sebuah negara dikarenakan pasarnya sudah tidak potensial, dan ada juga harga tenaga kerja yang semakin naik. Contohnya di sini adalah GM atau General Motor itu secara resmi menghentikan penjualan Chevrolet di Indonesia sejak Maret 2020. Keputusan ini diambil setelah meninjau potensi rencana bisnis yang dilakukan oleh GM di Indonesia. Karena mereka tuh they realize that mereka tuh tidak memiliki segmen pasar otomotif yang dapat memberikan keuntungan bisnis secara berkesinambungan bagi GM, ya. Berarti penjualannya sudah stop ini, mereka sudah tidak menjual produk barunya di Indonesia. Tetapi kalau untuk melayani kebutuhan seperti purna jual, mereka masih melayani. Tapi untuk ada produk baru itu sudah tidak ada. Dan tindakan ini merupakan tindak lanjut dari tutupnya pabrik Chevrolet yang ada di Cikarang pada tahun 2015. Dan mereka pindah dari Cikarang ke India. Hal ini dengan alasan kurang diminati dan juga harga komponen yang masih mahal. Komponen dari Chevrolet itu kan masih impor. Kemudian kalau Chevrolet itu kan kualitasnya bagus gitu ya. Mereka bisa bertahan sampai mungkin puluhan tahun dengan harga yang mungkin tinggi, tidak pas dengan pasar Indonesia, ya. Dan ada contoh yang lebih tua lagi, pada tahun 1990 pabrik manufaktur Matsushita yang ada di Malaysia itu alasan mereka membuka di Malaysia itu karena harga pekerja yang murah. Maksudnya ya salarynya murah. Tapi pada tahun 2007-an Matsushita dari Malaysia itu pindah ke Cina. Alasannya karena apa? Harga pekerjanya atau gajinya itu lebih murah jika dibandingkan dengan yang ada di Malaysia. Mungkin someday Indonesia juga akan sama. Samanya apa? Harga pekerja kita tuh tinggi dikarenakan apa? Kita tuh skillful gitu ya. Jadi nanti tidak akan ada lagi tuh pekerja asing yang dipekerjakan di Indonesia gitu ya. Karena apa? Karena kita skillful, kita bisa memenuhi kebutuhan pasar, skillnya kita loh. Kemudian yang ketiga itu adalah diversifikasi pada penjualan dan sumber supply. Isu penting ketika sebuah perusahaan itu ingin go global adalah konsumen atau pasar dan juga pemasok. Berarti ada dua ya, pasar atau konsumen dan juga pemasok. Perusahaan itu harus mempertimbangkan pasar konsumen di negara tempat mereka berniat untuk berinvestasi. Hal ini penting untuk meminimalisir adanya swing in sales and profit. Kenapa hal itu penting? Contohnya begini, kan Indonesia ini jumlahnya banyak sekali ya penduduknya ya. Tetapi jika disodorin produk yang harganya tinggi, apakah orang Indonesia mau? Semuanya mau gitu ya. Mungkin hanya ada beberapa saja. Dan sebagian besar orang Indonesia itu tidak mau membeli karena apa? Ya harganya sangat tinggi sekali. Gitu. Jadi harus dipastikan ketika sebuah perusahaan mau masuk ke sebuah negara untuk menjual produknya, salah satu yang harus diperhatikan itu adalah kemampuan membeli atau daya beli dan kemauan untuk mengeluarkan uang tersebut.
ya. Nah, perusahaan itu harus memperhatikan segmen pasar yang akan dimasuki. Berarti ketika kita mau masuk ke dalam sebuah pasar, kita harus tahu siapa yang mau membeli produknya kita. Ya. Contoh adalah perusahaan fashion yang menggunakan kapas yang sama untuk memproduksi baju dari kelompok umur yang bervariasi, dari anak-anak hingga dewasa. Dan pemasok kapas itu bisa berasal dari Cina, India, dan juga negara-negara Middle East lainnya. Sebetulnya kalau untuk penggunaan Sam Cotton pada produk pakaian pada kelompok umur yang bervariasi itu sebetulnya kurang cocok ya, karena tingkat sensitivitas kulit masing-masing kelompok umur ya itu kan berbeda-beda. Antara yang seusia di atas 30 dengan bayi itu pasti tingkat sensitivitasnya tuh tinggi ya. Nah, ini harus diperhatikan apabila ada di antara kalian yang mau menjalankan bisnis clothing. Nah, kemudian yang keempat adalah minimize competitive risk atau meminimalkan resiko persaingan. Memasuki arena internasional terkadang itu bisa untuk alasan defensif bagi perusahaan, jadi untuk mempertahankan diri gitu ya. Contohnya adalah Maybank. Kalian tahu Maybank kan ya? Maybank ini asalnya dari Malaysia. Nah, ketika Maybank memasuki pasar luar negeri, alasannya adalah ya salah satunya untuk defense itu tadi ya. Ketika Maybank mau masuk ke Filipina dengan cara membuka cabang di negara tersebut, kepemilikan dari Maybank itu Maybank Filipina maksudnya ya, itu 60% dimiliki oleh Maybank Malaysia dan Bank Nasional Filipina sebesar 40%. Berarti 60 dimiliki oleh Maybank Malaysia ya. Maybank Filipina ini merupakan bank komersial yang dilisensikan oleh Bank Sentral Filipina, di mana Maybank Filipina ini beberapa tahun yang lalu itu memiliki 45 cabang yang ada di Filipina. Nah, kemudian cabang-cabang tersebut itu menyediakan berbagai layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan baik sektor retail maupun bisnis. Selain itu, Maybank Filipina juga memfasilitasi dan mendorong arus perdagangan dan investasi antara Malaysia dengan negara ASEAN lainnya ke Filipina. Jadi kayak menjembatani gitu ya. Dan juga sebaiknya Filipina dengan negara lain. Nah, kemudian apa sih alasan perusahaan? Kalau tadi kan motivasi ya, apa saja alasan yang menjadikan wah perusahaan saya ini harus go global nih? Ada 6 ya. Yang pertama adalah reduce cost atau mengurangi biaya. Ada banyak cara yang telah dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi secara internasional untuk dapat mengurangi berbagai biaya. Di antaranya adalah dengan pemilihan lokasi yang menyediakan biaya tenaga kerja yang rendah, peraturan pemerintah yang lebih longgar, kemudian ada pengurangan pajak dan juga tarif, itu kemudian juga ada pembentukan zona perdagangan bebas, ada perjanjian dagang, dan itu merupakan beberapa alasan untuk segi pengurangan cost ini ya, mendorong operasi dari sebuah perusahaan itu di negara lain. Kemudian yang kedua, memperbaiki rantai pasokan atau supply chain repair. Dengan menempatkan fasilitas di negara di mana sumber daya tertentu berada, maka pengelolaan manajemen rantai pasokan itu dapat lebih terjamin. Sumber daya ini bisa jadi berupa keahlian, pekerja, dan juga bahan baku. Jadi ketersediaan akan bahan bakunya itu ada. Kan nggak mungkin ya kita sebuah perusahaan mau membuat sebuah produk berbahan dasar apa di negara yang tidak ada bahan baku tersebut gitu. Kalau semisal di negara tersebut tidak ada bahan baku, berarti kita harus ngambil dari negara lain kan. Nah, dari negara lain diantar ke negara di mana kita membangun perusahaan kita. Ya, kalau semisal ternyata alasan seperti itu dikarenakan harga pekerjaannya lebih murah.
Nah, kalau ternyata harga pekerjaannya juga tinggi, kemudian sumber daya alamnya tidak ada, tapi kita ngimpor sumber daya alam tadi atau bahan bakunya, ya itu menjadi tidak efektif, ya. Dan itu juga tidak memenuhi syarat yang pertama atau alasan yang pertama, yaitu reduce cost. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah provide better goods and services atau menyediakan barang dan jasa yang lebih baik. Dikarenakan karakteristik produk yang diinginkan konsumen sangat bervariasi dan ditentukan oleh masing-masing lokasi, maka banyak perusahaan yang beroperasi secara internasional dengan menempatkan diri di negara di mana produknya dipasarkan. Misalnya disesuaikan dengan budaya yang berlaku. Ya contohnya kalau orang-orang zaman dulu kan kayak tadi Chevrolet ya. Kalau orang-orang dulu kan lebih menginginkan seperti ini. Saya mengeluarkan uang yang besar, tetapi untuk mendapatkan mobil yang memang good quality, tahan, kuat gitu ya, that's not a big problem for me. Tapi kalau untuk sekarang ini, orang keluar uang untuk membeli mobil itu kadang-kadang bukan karena kualitas, ya, tapi karena mungkin salah satunya adalah harga. Saya cuma punya uang segini, adanya mobil yang ya kayak gitu, ya udah dibeli. Padahal nanti dalam waktu berapa tahun sudah tidak terlalu bagus atau gampang penyok gitu ya. Kalau Chevrolet kan kuat gitu ya, dan lain sebagainya. Dan tadi kalau Chevrolet di Indonesia zaman dulu, ya itu alasannya karena kalau orang-orang zaman dulu tuh lebih suka, saya lebih baik mengeluarkan uang yang besar, tapi saya bisa mendapatkan produk yang memang betul-betul awet. Compare with recent condition loh ya. Kemudian yang kelima atau keempat? Keempat ya. Yang keempat adalah menarik pangsa pasar baru. Pemahaman tentang pasar itu tidak hanya membantu meningkatkan penjualan saja, tetapi juga menjadikan organisasi tersebut mampu melayani pelanggan yang beragam dan memperlancar siklus bisnis. Seperti perusahaan yang wilayah pemasarannya di dalam negeri sudah terbatas, maka dapat memanfaatkan pasar luar negeri yang masih terbuka. Contohnya begini, kita adalah perusahaan yang memproduksi sebuah produk, katakanlah produk A. Ya, produk A ini yang produknya kita jual nih ke orang-orang Indonesia. Semua orang tuh sudah pernah mencoba, sudah punya produk kita. Tetapi kapasiti produksi kita itu adalah 100. Sedangkan yang terjual tadi adalah 10 kan. Berarti kita kan sudah bisa memenuhi kebutuhan pasar lokal. Dan kita masih punya kapasitas yang lebih dalam hal produksi. Maka yang sisa 90 ini kita bisa jual di pasar luar gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah belajar untuk memperbaiki operasi. Ada banyak perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dari negara lain untuk alih teknologi, mengadakan riset bersama, ataupun kerjasama dalam desain serta kegiatan operasional lainnya. Contohnya antara Indonesia dengan Malaysia. Di Indonesia tidak punya teknologinya nih, tapi Malaysia punya. Nah, kerjasama. Kemudian yang keenam, yang terakhir dari alasan Go Global for Company, yaitu mendapatkan dan mempertahankan bakat global. Perusahaan yang memiliki karyawan yang baik dapat memberikan kesempatan karir yang lebih baik dengan cara beroperasi secara global, sehingga dapat mempertahankan karyawannya. Ketika ekonomi memburuk di satu negara atau benua, sebuah perusahaan global dapat memindahkan karyawannya yang tidak dibutuhkan di satu lokasi ke lokasi yang lebih baik. Jadi untuk meminimalisir juga adanya PHK ya, jadi bisa memindahkan dari negara satu ke negara yang lain. Ya selama masih di satu perusahaan, kan nggak mungkin perusahaannya berbeda tapi soal memindahin karyawan. Nah, kemudian topik yang terakhir pada bab ini yaitu tentang tantangan pada bisnis internasional. Tantangan yang pertama adalah physical challenges atau tantangan fisik.
Di sini contoh dari tantangan fisik itu adalah alam gitu ya, sumber daya alamnya, kemudian terorisme, iklim, dan juga lokasi. Kalau alam gitu ya, itu memainkan peran yang sangat penting bagi perusahaan internasional, utamanya perusahaan yang bergerak di bidang minyak, kayu, besi, timah, gas, dan sumber daya alam lainnya. Ya, nah ini ada satu contoh tentang minyak nih ya, yang menjadikan ada negara yang berperang, entah itu memperebutkan, tapi ada yang mengatakan saya itu cuma mau mengamankan saja loh minyak di negara itu, gitu. Ada yang mengatakan seperti itu, ya. Di sini dicontohkan itu perang yang terjadi antara Irak dan Amerika beserta sekutunya, sebenarnya itu untuk mengontrol cadangan minyak yang sangat besar di Irak. Itu contohnya, ya. Dan yang menjadi hambatan pada alam atau geografi itu seperti gunung, gurun, hutan itu dapat berpengaruh pada operasional perusahaan sehingga mempengaruhi lokasi yang diusulkan dari sebuah perusahaan internasional. Nah, untuk itu tadi location ya. Kemudian tempat-tempat yang beresiko untuk investasi itu contohnya adalah daerah-daerah yang rawan terkena bencana seperti banjir, gunung meletus, kemudian apalagi earthquake ya. Itu merupakan tempat-tempat yang beresiko untuk dilakukan investasi. Kemudian juga aktivitas terorisme ya. Ini adalah hal yang paling ditakuti dari semua risiko yang mengancam investasi asing. Ya kalau terorisme bukan cuma asing saja ya, tapi juga nasional juga menakuti ini ya. Contohnya adalah pada tahun 2002 seperti kita ketahui terjadi bom Bali. Dan ini sangat menakutkan bagi perusahaan asing. Banyak sekali perusahaan asing yang akhirnya memilih untuk hengkang dari Indonesia dikarenakan yaitu adanya aktivitas terorisme. Mereka berpikir Indonesia itu tidak aman. Ya. Dan hal ini itu memberikan dampak yang sangat buruk bagi bisnis wisata di Indonesia. Bukan cuma bisnis wisata ya. Karena investor memilih untuk pergi karena mereka merasa tidak aman, maka hampir semua sektor sebetulnya terkena ya. Nah, kemudian kalau contoh yang terbaru yang merupakan ancaman yang amat serius untuk bisnis internasional itu adalah tentang penyebaran virus COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020. Hampir semua industri itu terdampak karena pandemi ini. Yang paling terdampak beberapa diantaranya adalah bisnis hotel dan wisata. Kalau makanan mungkin tidak semua terdampak ya, tapi kalau hotel dan wisata itu hampir semuanya dimanapun, di Indonesia, di luar negeri, semuanya sama. Ya, bisnis penerbangan, transportasi itu juga kena. Karena apa? Ya kan kita disarankan untuk tetap tinggal di dalam rumah. Kita tidak boleh kemana-mana, just stay at home. Gitu ya. Jadi kita tidak bisa reservasi hotel, kita tidak bisa piknik, kita tidak bisa wisata, kita tidak bisa kemana-mana. Di rumah saja. Kemudian tantangan yang kedua adalah social challenge. Di sini contohnya adalah culture atau budaya, hukum, nasionalisasi, dan juga politik. 3 kunci isu sosial itu adalah politik, hukum, dan juga ekonomi. Politik, kalau kalian mau tahu ya, itu sebetulnya yang membentuk kegiatan bisnis di seluruh dunia. Karena para pemimpin politik itu memiliki keputusan akhir tentang bagaimana bisnis internasional harus beroperasi. Ya contohnya kayak di Indonesia lah ya, diperkirakan ada lebih dari 150 perusahaan dari Cina itu akan investasi di Indonesia. Dan pemimpin kita membuka investasi seluas-luasnya bagi asing. Ya. Kemudian
contoh bagaimana politik itu berpengaruh. Contoh kasus politik di Indonesia pada tahun 98. Kemudian kalau kalian mengikuti perkembangan dunia sekarang ini di Thailand dan juga Myanmar, itu kan juga sedang kacau itu ya. Nah, kemudian juga konflik yang terjadi di Irak yang masih berlangsung itu juga mengganggu bisnis di negara-negara Jazirah Arab dan mempengaruhi bisnis dunia. Dan juga yang pernah terjadi antara perang politik antara Kamboja dan Thailand itu juga berpengaruh terhadap hubungan bisnis keduanya. Kalau tadi kan negara lain juga ikut kena gitu ya. Konflik yang ada di Irak itu negara-negara Jazirah Arab lainnya itu ikut terdampak. Tetapi kalau antar dua negara itu pernah terjadi antara Thailand dengan Kamboja ya. Kemudian isu yang berikutnya yaitu hukum. Seperti kita ketahui, tiap-tiap negara itu kan memiliki hukumnya masing-masing seperti pajak, pekerja, dan juga transaksi valuta asing. Perusahaan multinasional itu harus mengikuti hukum tersebut. Mudahnya tuh gini lah, jangankan perusahaan ya atau multinational company, kita sebagai individu itu juga harus mengikuti ini ya. Pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, mudahnya begitu. Kemudian tentang ekonomi ya, isu yang ekonomi. Kalau dalam ekonomi, studi ekonomi itu menunjukkan alasan banyak negara melakukan pertukaran atau transaksi atau pelibatan mereka dalam international business. Dengan mempelajari tentang iklim ekonomi, pemimpin perusahaan itu dapat memahami kenapa, kapan, dan bagaimana negara dapat memproduksi produk dan jasa lebih murah dari negara lain. Dan yang terakhir pada tantangan di international business itu adalah tantangan kompetitif. Tantangan kompetitif contohnya seperti strategi perusahaan, harga, efektivitas biaya, ukuran perusahaan, ukuran pasar, dan juga pesaing. Hal ini untuk mengamankan pelanggan mereka dan bersaing dengan pesaing lokal dan internasional mereka. Sekian video materi kali ini. Kita bertemu lagi di topik yang menarik lainnya di video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.